Naskah pelantikan pengurus Dewan Pelajar Nurul Ikhwan Madrasah Nurul Ikhwan Konsesi periode 2025-2026 Jumat 18 Juli 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Madrasah Nurul Ikhwan Konsesi, yang saya hormati Dewan Guru dan Staf Tata Usaha, yang saya hormati siswa-siswi yang saya banggakan, yang saya hormati dan yang saya muliakan calon pengurus Dewan Pelajar Nurul Ikhwan yang akan dilantik pada pagi hari ini. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada pagi yang cerah ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat untuk melaksanakan pelantikan pengurus Dewan Pelajar Nurul Ikhwan atau DPNI Madrasah Nurul Ikhwan Konsesi masa bakti 2025-2026 kepada Bapak Siswanto SPD agar berkenan melantik calon anggota Dewan Pengurus Nurul Ikhwan periode 2025-2026. Surat Keputusan Kepala Madrasah Nurul Ikhwan Konsesi nomor 021-DPNI-DPNI-7-2025 tentang pengangkatan pengurus Dewan Pelajar Nurul Ikhwan Madrasah Nurul Ikhwan Konsesi periode 2025-2026 menimbang bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta peserta didik dalam kehidupan madrasah dan sebagai sarana pembelajaran berorganisasi, maka dipandang perlu membentuk kepengurusan Dewan Pelajar Nurul Ikhwan masa bakti 2025-2026 mengingat 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang OSIN atau DPNI. 2. Hasil pemilihan Dewan Pelajar Nurul Ikhwan secara demokratis pada tanggal 14 Juni 2025 menetapkan nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai pengurus Dewan Pelajar Nurul Ikhwan Madrasah Nurul Ikhwan Konsesi periode 2025. Berikut adalah nama-nama yang akan dilantik pada hari ini. Ketua OSIS Junaidi Setiawan. Wakil Ketua OSIS Siska Meiningrum. Bendahara dan Sekretaris Herliana Febrianti Ritonga. Seksi Keagamaan Kurniasi Amelia dan Rian Maulana. Seksi Keamanan M. Khairul Rijal, Habib Prayoga, Irsyad Faris Setiadi, Muhammad Dito. Seksi Olahraga Lydia Ayu, Intan Nur Azizah.
Seksi Kebersihan Alpin Bastian Lubis, Nabil Ramadan, Sapangat, Fitria Ningsih. Seksi Kepramukaan Fitra Ganadi, Rifki Febri Artomi. Saatnya jam kedua di miring. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Kepala Madrasah Nurul Ikhwan Konsesi dengan ini melantik pengurus DPNI Madrasah Nurul Ikhwan Konsesi periode 2025-2026. Saya percaya bahwa kalian akan melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, kedisiplinan, dan semangat pengabdian demi kemajuan madrasah kita tercinta. Mohon semua pengurus DPNI berdiri. Saya berjanji. Satu. Akan menjalankan amanah sebagai pengurus DPNI dengan jujur dan bertanggung jawab. Dua. Akan menjadi teladan dalam sikap, disiplin, dan akhlak mulia. Tiga. Akan bekerja sama dengan seluruh warga madrasah untuk membangun lingkungan yang islami, aktif dan kreatif. Empat. Akan menjaga nama baik madrasah dimanapun saya berada. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan pertolongan dan kekuatan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Demikian proses pelantikan pengurus Dewan Pelajar Nurul Ikhwan Madrasah Nurul Ikhwan Konsesi telah kita laksanakan. Selamat kepada pengurus Dewan Pelajar Nurul Ikhwan yang telah dilantik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kalian dalam menjalankan amanah ini. Jadilah pemimpin yang melayani, bukan dilayani. Pemimpin yang menebar manfaat, bukan mencari kehormatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Madrasah MTSMA Nurul Ikhwan Konsesi. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru serta staf tata usaha Nurul Ikhwan Konsesi dan teman-teman semua yang saya banggakan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Junaidi Setiawan.
dan mulai hari ini saya resmi mengemban amanah sebagai Ketua DPNI. Jujur teman-teman, rasanya campur aduk antara senang, kaget, dan sedikit deg-degan juga lah. Tapi satu hal yang pasti, saya sangat berterima kasih atas kepercayaan yang Bapak dan Ibu Guru berikan. Bagi saya, ini bukan cuma sesuai jabatan. Ini adalah kesempatan untuk berbuat lebih, untuk membawa suara teman-teman, dan untuk membuat sekolah kita jadi tempat yang lebih hidup, lebih menyenangkan, dan lebih berarti. Saya percaya pemimpin bukan yang paling hebat, tapi yang paling siap belajar dan mendengarkan. Kalau kalian punya ide, keluhan, atau bahkan unek-unek yang unek-unek saya siap dengarkan. Saya nggak bisa jalan sendiri. Saya butuh dukungan dari semua anggota DPNI, guru-guru, dan pastinya dari teman-teman sekalian. Teman-teman saya, ayo bareng-bareng kita bisa bikin program-program seru, sekolah yang bikin betah, bukan cuma karena isinya cepat, tapi karena juga kompak. Mari kita buktikan kalau DPNI bukan cuma organisasi formal, tapi tempat untuk tumbuh, berkarya, dan membawa perubahan sekecil apapun itu. Terima kasih atas kepercayaannya ini. Saya, Junedi Setiawan, siap melangkah bersama kalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajmain, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, salawat dan salam keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu guru staf tata usaha yang saya hormati, anak-anak kami yang kami sayangi, terkhusus anggota DPRD Nurul Ikhwan Konsesi yang barusan dilantik. Kita berharap bahwa di Nurul Ikhwan ini ada satu kelebihannya, di mana anak-anak itu bisa kreatif dan berkreasi, punya inisiatif tinggi tanpa harus campur tangan guru. Dan ini dibebankan kepada DPRD Nurul Ikhwan yang barusan dilantik. Senior
Ada yang sudah 6 tahun di sini, ya seniornya, yang dilantik DPNI-nya. Ya. Barusan yang kalian ucapkan, nih, yang baru dilantik, itu bukan seremonial. Kalian dilantik dengan memegang bendera kebanggaan kita Indonesia, dilantik dengan didampingi kitab suci Al-Quran kalian. Artinya ikrar itu kalau dalam bahasa Arab seperti sumpah. Sumpah, ya kalian dengarkan yang dilantik. Sumpah itu kalau dilanggar wajib membayar kifarat, denda. Kalau tidak, nanti akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Maka orang yang dilantik sebagai pengurus memegang amanah itu, kalau tidak amanah, pertanggungjawabannya bukan di dunia saja tapi di akhirat. Itu sumpah. Ya, dalam agama orang yang melanggar sumpah itu ya wajib berpuasa selama 40 hari berturut-turut. Dan denda yang paling rendah itu memberi makan fakir miskin sebanyak 40 orang. Kalau tidak dilaksanakan, pertanggungjawaban itu nanti di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari kalian dilantik pada pagi hari ini, kalian sudah bisa rasakan, berarti kami yang dilantik di atas kelas adik-adik kami yang di bawah harus punya rasa tanggung jawab yang besar terhadap sekolah, terhadap lingkungan sekolah, terhadap adik-adik kelas, terhadap guru, terhadap kegiatan yang ada di sekolah. Sudah menjadi tanggung jawab kalian, ya. Sudah menjadi tanggung jawab kalian. Betul. Jadi ini Bapak ingetin, Bapak sebenarnya kalau mendengar ikrar, sumpah jabatan gitu serem. Ya. Yang kita hadapi bukan manusia saja. Yang kita hadapi adalah amanah yang diberikan dari ikrar itu, pertanggungjawabannya kepada Tuhan pencipta alam semesta, Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ingatkan nih, yang kelas 12 yang DPNI yang dilantik pada pagi hari ini. Ikrar itu kau minta sama pembina OSIM-nya. Sering-sering kau baca supaya tidak ingkar amanah. Kalian sudah terkena razia dosa. Artinya apa? Kalian sudah bisa membedakan mana yang salah, mana yang benar. Kalian sudah tahu kalau kita melawan orang tua, membentak orang tua, itu berdosa. Kalau masih kalian lakukan, dosanya bertambah-tambah. Kalian tahu tidak sholat itu berdosa, kalian tidak sholat, dosanya bertambah-tambah. Jadi momentum hari ini, ikrar hari ini dicoba dan harus wajib memperbaiki dirimu dari sekarang. Kalau tidak, kau langgar amanah itu, karena kalian udah besar. Ya, kau langgar amanah itu, kau tak berubah. Ya, kau tak berubah. Yang dulunya tak mau sholat, jarang sholat, sholatnya bolong-bolong, rajin. Yang setiap saat ke sekolah itu telat. Itu juga bagian dosa itu. Tidak telat lagi, memberi semangat sama adik-adiknya. Kalau bisa DPNI setiap hari duluan datang menyambut adik-adiknya di depan kelas, menyambut adik-adiknya di depan gerbang. Itu baru luar biasa. Ini jangan beri contoh saya dilantik, jangan kayak pejabat kita, malah kita yang kurang ajar sama adik-adiknya. Ya. Ini serem sebenarnya.
Ngeri sebenarnya ikrar yang kalian ucapkan dengan nama Allah yang paling tinggi derajatnya itu. Ya, makanya amanah tanggung jawab itu dibebankan kepada kalian, kalian laksanakan. Berubah kok dari sekarang DPNI. Bukan berubah jadi Kesatria Baja Hitam, bukan berubah jadi Power Rangers, ya. Bukan berubah jadi Ultraman, tapi berubah dari sifatmu yang dulu dari kelas 1 sampai kelas 11 jelek perilakumu, tidak memberi dan tidak mengayomi adik-adik kelasmu. Mulai hari ini ikrarmu itulah yang menjadi patokanmu. Kalau tak kau laksanakan, kalau tak kau kerjakan, barangkali nambah-nambah berat timbangan kita di akhirat. Manusia tidak ada yang gak salah kan. Kalian tahu kalau Ustadz bilang itu sebenarnya yang menyebabkan manusia itu masuk surga dan yang menyebabkan manusia itu masuk neraka itu bukan amal-amal ibadahnya itu baik terus atau jahat terus, tapi yang menyebabkan kita masuk surga atau yang menyebabkan kita masuk neraka adalah lebih berat mana timbangan kebaikan dan kejahatan kita. Kan itu. Kalau ditimbang baiknya lebih banyak, surga. Kalau ditimbang jahatnya lebih banyak, neraka. Nah, maka ini pesan Bapak yang terakhir sama kalian. DPNI yang dilantik, berubah sikap, jadilah yang terbaik, mengayomi dan mendidik, memberi semangat, memberi pengaruh yang positif kepada adik-adik. Kan baru tahun ini DPNI dilantik sedemikian rupa kan? Dan ini akan berkelanjutan. Supaya apa? Supaya di Nurul Ikhwan itu tetap ada berkelanjutan. Pak kata pepatah, setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Seperti Bapak bilang kata, Bapak pernah bilang sama kalian, begitu kita masuk Agus hilang dari Nurul Ikhwan, kalian ngecok speaker pun gak bisa. Ya, ada katanya semalam waktu kita matsama, ada Pak ini gantinya Agus. Bapak bilang sama gak koplaknya? Mana Agus? Tunjuk tangan Gus. Tangannya mana tunjuk? Ada namanya, Bapak takutnya namanya aja yang sama. Pedulinya nggak sama, ya. Oke, baik. Ya, jadi DPNI yang menjadi tugas guru di sekolah, kalau bisa kau handle. Contoh, kau lihat kamar mandi, sekarang kan lagi tekor tuh kamar mandi, tekor-tekornya, airnya nggak keluar dari bor yang baru kan? Tadi Bapak suruh siapa? Tony ngisinya. Nah, ini menjadi tugasmu, maka kau tak telat datang. Ya, isi dulu, jangan biarkan kamar mandi tak ada airnya, kacau. Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua, ya, adik-adik kalian, anak-anak kelas bawah kalian diingatkan, kalau ke kamar mandi sana, ya, karena jalan yang di keramik masih satu, laki-laki dan perempuan boleh lewat situ dulu sebentar, asal jangan tabrak-tabrakan tumbur-tumburan kalian di sini. Supaya apa? Begitu kalian ke kamar mandi dari sini, ya, ini untuk semuanya, dengar, sepatu kalian jangan naik ke sana. Nih, sepatu tetap di tempat yang ini. Jadi kalau ke kamar mandi jangan pakai sepatu. Makanya saya ingatin kalian yang bertanggung jawab itu, kalau pagi itu piket, diingatkan adik-adiknya supaya belakang sana juga disapu. Ini malah kelas kalian nih, yang kelas 12-11 ini, malah belakang nggak pernah disapu. Itu untuk jalan, kalau nggak pakai sepatu aman, kan pakai kaos kaki. Nah gitu. Ini jadi tugas kalian. Itu menurut Bapak ini harusnya. Terus selanjutnya, nih apa sih? Setiap hari Sabtu, ya, sampah yang ditong, nah, dibuat apa? Tempat pembuangan akhir sana, tempat kita yang sudah kita tentukan. Nah itu, yang kayak itu, DPNI itu yang punya kerjaan. Jangan gurunya teriak-teriak. Jadi apa manfaatnya? DPNI itu memberi manfaat kepada sekolah. Bisa kan? Bisa? Ya, semangat dari hari ini, ya. Tunjukkan aku bisa. Kalian kan pejabat paling tinggi itu.
pakai jas. Bapak seumur-umur pakai jas itu waktu yudisium aja. Tahu yudisium waktu mau dilantik jadi sarjana. Karena orang kalau pinjem Pak, Bapak punya jas? Enggak. Oh dulu Bapak minjem punya Uspi. Ya. Jas. Nanti habis ini kelas 11 beli jas juga ya kan? Berapa semalam dibeli jas ya? Hah? Nah, Bapak nanya bukan mau belikan gitu. Itu semalam saya lihat di itu ada yang lebih murah, ada yang 70, 60 di live semalam ya. Nah nanti kalau bisa, jadi seperti ini, cocok kalian kan? Kalau Jumat sama Sabtu, atau hari Senin upacara, jas kalian dipakai. Itu kalau lapisannya putih, cantik. Jadi nampak, oh DPNI, atur terus di lapangan. Ya, peci dipakai, udah macam DPR kali, betul. Kok foto habis ini, kok upload? Oh makmum deh, Allahu Akbar anakku. Doakanlah benar-benar ini jadi anggota DPR besok. Jadi Jadi kepala sekolah udah cocok ini ganti Pak Dirawan sama Pak Sis. Jadi guru bisa jadi kepala desa ya Allah. Beruntung kalau masih punya mama. Doa yang paling diijabah kata Uspik semalam itu mama. Kalau orang bapak ini, bapak udah sedih, gak ada lagi yang doakan bapak. Mama bapak udah gak ada. Kalian yang masih punya mama, minta doa supaya sukses. Itu jangan sepele. Doa yang paling ijab, paling dikabulkan itu doa mama. Gak putus ya. Ya, Senin dipakai. Jangan satu pakai satu enggak, satu pakai satu enggak. Seragam kalian. Nih, setiap Senin bajunya black putih, pakai dasi, pakai jas, pakai sepatu, pakai peci buat iri orang lain itu. Karena kebiasaan itu biasanya yang menjadi patokan hidup kita ke depan. Makanya kenapa di sekolah diajarkan itu sopan santun, tata krama, kebersihan, saling menghargai dan lain sebagainya, supaya nanti kalau lepas sekolah hidup di masyarakat sesuai dengan kebiasaan di sekolah. Maka kebiasaanmu kalau di sekolah kopro, maka kau nanti tamat sekolah hidup di masyarakat kopro. Tahu kopro? Acak-acakan, bukan unek-unek. Kopro. Ya ketua, pegang dulu dadanya itu, bentar enggak ya? Itu manfaatnya. Kalau selama ini kan kau nggak peduli orang di depan mimpin apa, begitu jadi baru terasa. Ini nanti adik-adik kalian ini semua yang di bawah juga akan seperti mereka, banyak tanggung jawabnya. Ingat, apalagi tadi ada sesi kepramukaan. Asuna itu tahun ini perkemahan antara sekolah Ar-Rasyid, Subul Salam, Ya Ulumuddin, Nurul Ikhwan, Al Hidayah Teluk Panji, dan satu lagi besok katanya mau ikut sebagai tamu dari Alia Batu Ajo, Islamia Batu Ajo mau ikut kemarin. Tahun ini tuan rumahnya itu Nurul Ikhwan. Buat yang terbaik, buat yang terbagus. Ya, barangkali ini saja dari Bapak. Terakhir Bapak mengucapkan selamat dan sukses kepada Dewan Pelajar Nurul Ikhwan Konsesi periode 2025-2026 yang sudah dilantik. Bapak mengingatkan, bekerjalah sebaik-baiknya, jadikan madrasah ini tempat yang paling asyik untuk kalian dan adik-adik kalian. Oke? Oke. Terus sebelum Bapak tutup, kita sudah memasuki hari keempat ini ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, hari kelima.